Baiklah, saya Nadia Fadila 18042168 akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu kader yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat merupakan sektor utama penggerak perekonomian Indonesia. Maka di sini masyarakat haruslah memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Di antaranya satu, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, karena meskipun suatu pekerjaan tidak dilihat dari nilainya, tapi ingatlah nilai penentu syarat administrasi. Yang kedua, edukasi dini terhadap pentingnya memberantas kemiskinan. Yang ketiga, berpikir kreatif dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Yang kedua, pemerintah. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dua, model pemberdayaan. Yang pertama itu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesionalitas, dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh. Sementara kepribadian tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada 4 kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM, yaitu peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat, peningkatan kualitas SDM yang produktif, dan upaya pemerataan penyebarannya. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik, serta fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terdapat peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM, antara lain pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, analisis. Menurut saya, program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sebagian berhasil, namun upaya tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama terus-menerus dari semua pihak, khususnya keluarga, dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bagi bangsa ini. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya generasi muda. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan program pemberdayaan. Kelemahannya, manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala peningkatan SDM, karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana, serta persediaan mutu dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Selanjutnya, kelebihan, manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan. Produktivitas karyawan meningkat. Karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, 5. Pemerintah, organisasi, dan pemerintah. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Selanjutnya, dan pemerintah. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok yang masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya peningkatan SDM yang juga merupakan tanggung jawab diri keluarga dan masyarakat. Sekian presentasi saya. Terima kasih.